Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate lagi dan bisa memberikan energi yang terbaik ya, dari energi spiritual yang aku jalani ya, yang Allah berikan saat ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk aku sendiri juga. Oke, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Tetap mintanya kepada Allah ataupun Tuhan kita, Tuhan kalian ya, masing-masing. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. 72 jam ke depan untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, the Hierophants. Okay, the Death. 8 of Cups. The Knight of Pentacles. Oke, di dalam 72 jam ke depan nih kita banyak belajar tentang hal spiritual. Kekecewaan di masa lalu, terutama yang sudah menikah, ini sudah ada yang ending, atau dalam perjalanan pernikahan kalian ini masih terasa hampa ya, masih banyak kecewanya ya. Dan aku ngerasa di dalam 72 jam ke depan nih insya Allah ada suatu perbaikan, suatu pembenahan perlahan tapi pasti. Jadi konsisten, komitmennya dijaga. Ibarat kalau kita sudah mulai membuka lembaran baru atau kita belajar sesuatunya, itu jangan cepat berhenti untuk belajar. Jangan cepat untuk menerima atau berharap tentang hasilnya ya. Karena setiap manusia itu kan berbeda ya, berbeda energi, cara menerimanya, cara prosesnya. Jadi belajar sabar ini diharuskan. Intinya kehidupan itu kita harus belajar sabar ya, mau tidak mau ya, mau terpaksa atau dipaksa. Kembali lagi pada diri kita sendiri. Karena aku lihat di sini ya, 6 of Wands ya, and 3 of Swords, the 5 of Pentacles, and the Fool ya. Kemenangan yang pernah kita raih, entah itu secara bisnis, komitmen ya, ataupun kerjasama dengan orang lain, atau ketika kita disanjung orang lain gitu ya, ini ada luka ya, pada akhirnya membuat kita terluka sendiri dari kemenangan kita ya. Jadi harus belajar mengambil resikonya ya ketika kehilangan masa tersebut. Jadi kayak ya, kita nggak bisa kita sukses terus, kita nggak bisa kita happy terus, pastinya begitu ya. Pasti ada masanya kita ya diberikan teguran. Terkadang kita ketika lagi bahagia, lagi ngejar duniawinya berlebihan, kita sampai lupa yang namanya adab, akhlak kayak gitu ya. Jadi melakukan berbagai cara lah untuk mendapatkan ya apa yang kita inginkan gitu ya, terutama tentang keuangan nih ya, keuangan. Jadi kalau aku ngerasa di sini ya harus nerima resikonya ya, ketika kemenangan kita itu akhirnya ditagih sama Allah ya, entah itu dipaksa atau terpaksa kita harus keluarkan atau kehilangan kayak gitu. Makanya di sini nanti 72 jam ke depan ini banyak sekali hal yang kita pelajari, banyak hal yang harus kita perbaiki lagi
ya secara pelan-pelan, tidak yang tergesa-gesa ya. Di sini aku ngerasa energinya, dan ya semuanya harus mengambil resiko ketika menerima rezeki besar. Apakah sebelumnya kita sudah banyak sedekah atau belum, kayak gitu, atau kita tidak ada sedekah, tiba-tiba kita dikasih rezeki besar, tiba-tiba di dalam perjalanan rezeki besar kita terima, ternyata banyak hal-hal yang menyakitkan kita, ya. Dan ini banyak sekali tentang ya penipuan, kehilangan harta, tersakiti, tentang percintaan, ataupun jabatannya juga banyak yang mengkhianati gitu ya, banyak yang menjahati. Jadi semuanya mengambil resiko, ya. Kembali lagi pada diri kita sendiri, mau maksakan diri untuk belajar sedekah atau dipaksa, ya. Semua kembali lagi pada diri kita. Kita lihat 72 jam ke depan untukku, 72 jam ke depan untukku, 72 jam ke depan untukku. Four of Cups. Okay. Two of Swords. Wow. Kebanyakan. 72 jam ke depan untukku. Wow, the Lovers. Page of Swords. The bottom of the decknya ada, okay, ada the Tower, Four of Wands, the Tower, the Temperance, Nine of Swords, dan juga Two of Wands, and the Hermit. Ini banyak pelajaran yang kita dapat ya. Jadi 72 jam ke depannya tuh ya ada yang mengalami kehancuran rumah tangga ya, atau kedamaiannya dihancurkan. Yang tadinya mau menikah nggak jadi ya. Tuh. Jadi harus banyak belajar sabar ya. Ya karena ini kita juga perenungan diri ya, tentang kesalahan kita sendiri juga. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi gitu, karena ya ujungnya tidak akan menjadi berkah gitu ya, tidak akan menjadi berkah. Apalagi di sini ya ada suatu tentang komitmen ya yang harus dijaga ya. Dan di sini 72 jam ke depan untukku, harus belajar berhati-hati dalam memilih, entah itu teman ataupun pasangan, karena itu akan berefek energinya, koneksi ya dari karma orang tersebut. Kalau kitanya tidak punya background dan basic healer, ataupun tidak ada penjaganya, terutama dalam masalah kodam ataupun leluhur gitu ya, kita tetap dijaga Allah pasti gitu. Tapi tidak semua orang itu memiliki titisan ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati nih, dimulai dari sekarang ya guys. 72 jam ke depan nih, belajar benahi diri dan koreksi diri. Jangan gunakan segala cara untuk mendapatkan materi, nanti ujungnya nggak bahagia kestabilan hidupnya
ya. Kestabilan hidup kita ini nggak bahagia kalau kitanya gunakan segala cara untuk mendapatkan materi. Nah, di sini kita harus banyak belajar berhati-hati dalam mencintai atau menyayangi seseorang, termasuk dengan teman. Ya, itu harus dipilih ya guys, bukannya kita sombong atau picky. Karena jangan sampai karma orang tersebut itu terimbas kepada diri kita, keluarga kita, ya. Dari perbuatannya mereka kita yang kena imbas. Kalau kitanya punya kelebihan sih nggak apa-apa ya, six sense atau apa, indigo, dan sudah paham tentang controlling atau menghandle diri kita, paham tentang spiritual, atau kalian punya guru spiritual lah yang bisa diharapkan untuk sebagai benteng kalian. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena segala sesuatu ini kan terkoneksi gitu ya. Jadi 72 jam ke depan nih kita belajar menenangkan diri. Ya, perjalanan spiritual ini sedang berjalan. Kecewa tentang pernikahan ada di masa lalu. Dan di sini harus berhati-hati dalam memilih pasangan atau pertemanan, ya. Jangan sampai nanti kekecewaannya mereka itu berpindah ke kita. Ya. Dan di sini ya kita dalam 72 jam ke depan nih harus belajar hati-hati ya tentang masa lalu kita itu sebagai pelajaran terbaik untuk membangun spiritual kita lebih baik lagi. Ya guys. Dan aku ngerasanya di sini ya kekecewaan itu kembali lagi pada diri kita sih. Ya, apakah kita pernah menyakiti orang lain atau menyakiti hewan kayak gitu. Karena kekecewaan itu akan ada. Ya, bisa jadi leluhur kita juga pernah menyakiti orang lain atau menyakiti hewan kayak gitu ya. Jadi di sini kita harus belajar hati-hati guys. Ya, dalam menghadapi sesuatunya sekarang. Aku ngerasanya di sini tetap mawas diri aja. Ya, tetap mawas diri. Dan harus menerima kenyataan ya, terutama tentang ending. Ya, dan belajar memperbaiki tentang komitmen percintaan. Ya. Jadi dalam perbaikan itu harus hati-hati dan tetap mawas diri. Ya, bukan berarti kita udah stabil terus kita tidak benahi diri lagi, jangan. Ya, harus tetap jalani konsisten, komitmen. Tuh, ya. Page of Cups. Ini tentang masa lalu, orang di masa lalu ya. The Hermits. Oke, jadi kita harus bijaksana dalam menghadapi lingkungan. Harus banyak konsultasi juga diri kita. Cari orang yang bisa dipercaya dan memberikan energi positif buat kamu. Ya, minta pendapat yang terbaik. Tapi jangan terlalu banyak orang minta pendapatnya karena ya itu akan membuat kamu pusing sendiri. Ya, kita lihat the depth-nya. Page of Wands, Two of Wands, ya, Page of Wands, Page of Pentacles and the Six of Cups. Ini kamu pengen banget orang lama sebenarnya, tapi kamu kepengennya orang baru ini seperti orang lama, energi Twin Flames. Kamu ingin banget memulai lagi kehidupan dengan orang lama ya, tapi ya tidak semudah itu ya karena semuanya sudah ending. Dan di sini kamu kecewa. Karena ini adalah pembayaran karma ya yang harus kita renungkan.
Dan di sini juga ada ketakutan juga tentang perceraian, ya, atau takut mengambil keputusan. Semua kembali lagi pada diri kitanya. Apakah kita siap? Kalau belum siap, jangan, ya. Ya, kalau belum siap, jangan. Karena itu akan menyiksa diri kita sendiri. Jadi siapkan diri dulu. Ya, kalau berani dengan resikonya ya nggak apa-apa, silakan. Ya, kita lihat Four of Cups-nya. The Devil, Ten of Cups, Seven of Cups. Ini banyak yang iri ya dengan kebahagiaannya kamu. Jadi orang-orang sekitarnya kamu itu ya sebenarnya ini ada yang iri dengan kebahagiaannya kamu. Jadi nantinya kamu akan ngerasakan tentang kekecewaan, kebosanan, kayak gitu ya. Dan merasa sia-sia, udah ngumpul bareng, udah seneng-seneng bareng, apa-apa bareng, kok sia-sia ya? Nih, karena sebenarnya mereka itu iri sama kamu, ya. Nanti dalam 72 jam ke depan nih kamu akan tahu siapa aja yang tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Kita coba sort ya. Nanti kamu sendiri yang ngeblok orang tersebut. Yang tadinya kamu pikir itu orang terbaik buat kamu, orang terdekat buat kamu, tapi pada akhirnya kamu akan ngeblok dia, ya. Tuh, Nine of Swords, Two of Wands, tuh, Seven of Swords, karena dia iri dengan kamu, ya. Jadi orang-orang sekitarnya kamu nih nanti ya akan menunjukkan ya ketidaksukaannya mereka kalau kamu bahagia. Dan ya di sini aku ngerasanya kamu juga harus bisa memperbaiki, jangan menggunakan segala cara hanya demi untuk keuangan gitu ya, atau ya rezeki kamu. Usahakan kamunya juga mulai perbaiki lagi nih pola pikirnya kamu dalam mencari rezeki gitu ya. Tapi keuangan oke sih nanti ya, keuangan oke, tapi tetap hati-hati, waspada. 72 jam ke depan ini kamu mendapatkan mimpi buruk ataupun ada rasa ketidakpastian nih tentang masa depan kamu. Ini membuat kamu gelisah, ya. Ya, itu harus kamu jalani aja, nggak apa-apa ya, nikmati aja. Dan banyakin rasa terima kasih kepada Allah gitu ya. So, the Knight of Swords, the High Priestess, and the Queen of Pentacles. Oke, 72 jam ke depan. Pelajari dengan siapa kamu komunikasi, ya. Karena aku lihat di sini kamu akan menerima kabar nih tentang orang ketiga ataupun orang yang selama ini nggak baik dengan kamu ya. Kamu akan menerima kabar, ya. Dan insya Allah ini ada rezeki besar juga buat kamu, ya, asalkan kamu mencari solusinya dengan cara perbaiki spiritualnya kamu. Walaupun kejelasannya belum ada, tapi jalani dulu aja tentang spiritualnya kamu, ya. Karena itu bisa memperbaiki energimu agar selaras, ya. Selaras itu adalah ucapan dan tindakan. Ya, kalau mau menjadi seseorang yang value yang benar-benar memiliki memiliki martabat, ibaratnya menaikkan martabat derajat, ya, value ya. Jadi kita awali dengan rasa bersyukur, perbaiki mindsetnya kita, terus juga untuk lebih tenang hadapi masalah, terus juga banyakin ya meminta maaf pastinya ya, karena kita nggak pernah tahu ucapan ataupun tindakan kita, pikiran kita ya menyakiti orang lain, apalagi sampai menyakiti orang yang sudah meninggal gitu ya.
Karena kalau menyakiti orang yang masih hidup itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah menyakiti orang yang meninggal, Allahu alam ya, gitu. Dan kita juga harus bisa belajar menerima, belajar memaafkan, ya. Dan ya kita harus belajar untuk berhati-hati dan harus selaras ucapan dan tindakannya. Oke. So, kita lihat dengan clarify dengan oracle-nya. Kita lihat dengan oracle. 72 jam ke depan untukku. Believe flower, gratitude tuh, banyakin bersyukur, ya. Banyakin bersyukur dan ucapkan terima kasih apapun yang Tuhan kasih saat ini dan masa lalu. Itu adalah sebagai pembentukan diri apakah lebih baik atau kita lebih buruk, ya. Gratitude. Gratitude makes sense of our past, bring a peace for today and creates of a vision for tomorrow. Venice Melau, he because your name. Delicate, fleeting, and beauty. When life is not coming up roses, look to the weeds and find the beauty hidden within them. Jadi gini lah, ketika kita banyakin bersyukur setiap harinya, setiap saatnya aja, ya kayak terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu ya, itu akan menjadi suatu pembentukan diri dalam sebuah energi kita ya. Kita menjadi inner beauty, lebih cantik, auranya juga jadi positif ya, walaupun tidak langsung seperti bunga mekar gitu ya, tapi tanpa kita sadari orang akan melihat kita penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebaikan. Oke guys, dalam 72 jam ke depan banyakin rasa syukur kita ya. Tuh. Wow, playfulness. Play is the royal road to childhood, happiness, and other brilliance. Jadi ketika kita banyak bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah atau Tuhan kita, itu akan kita tuh mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan. Ya, kebahagiaan yang tersembunyi. Jadi mainkanlah energi tersebut dengan kebaikan dan niat baik. Ya, dan jangan sampai lupa kita banyakin terima kasih sama Tuhan, sama Allah ya, dan juga pada diri kita sendiri. Strength of the character dan moral integrity. Character cannot be developed in easy and quiet. Only through the experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambitions inspired, and success achieved. Oke, jadi gini, segala hal yang kita hadapi itu kan kalau kita nerimanya dengan rasa syukur dan prasangkanya baik, itu akan membentuk karakter yang lebih baik buat kita. Tapi kalau kita menerima sesuatunya di masa lalu dengan perasaan negatif, ucapannya yang negatif, bahkan juga pikiran yang negatif, ya, dan menyalahkan Tuhan kayak gitu dan tidak mau membenahi diri, ya kita akan mendapatkan karakter yang buruk. Begitupun dengan karma buruk. Oke, jadi membentuk karakter itu nggak bisa sekejap mata ya guys. Semua butuh pengalaman, yaitu dari rasa sakit hati, terluka, tersiksa, ya, terkhianati. Tapi kalau kitanya menerima dengan prasangka baik dan memperbaiki diri, ya, apalagi berani berkorban, ya, agar kita tidak melekat kepada duniawinya. Ini insya Allah nih ya, kita lebih bermoral, bahkan juga karakter kita lebih bijak, lebih baik, dan orang melihat kitanya itu menjadi suatu mentor ya, kayak
dia bisa seperti itu, ya aku juga harus bisa gitu ya, mencontohkan. Oke, so aku harap yang bisa nih di dalam 24 jam insya Allah ada rezekinya, tapi tetap hati-hati dengan orang-orang sekitar kita, jangan sampai energi orang-orang sekitar kita yang tidak baik, kalau kita tidak memahami tentang membentengi diri, ya lebih baik dijauhkan. Tapi kalau kita paham membentengi diri, ya silahkan kalian berteman dengan orang-orang yang ya sekiranya memiliki kebiasaan buruk, ya terserah kalian. Oke, thank you so much. Bye. Assalamualaikum.